Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan ini, pada mata kuliah otomasi permesinan ya, kita masih membahas berkaitan dengan pemrograman pada mesin CNC turning atau bubut ya. Oke, pada standarisasi kita akan bahas berkaitan dengan standarisasi sistem bersebuah mesin berkakas atau CNC turning atau bubut ya. Nah, ini bisa kita cermati bahwa memang mesin CNC turning seperti ini banyak digunakan di industri, dan hal ini juga dapat mengoptimalkan proses produksi di suatu industri sehingga dalam prosesnya bisa berlangsung secara cepat dan hemat, terus teliti, efektif dan efisien ya, sehingga sangat menguntungkan ketika di industri menggunakan mesin CNC daripada yang mesin berkakas manual bubut. Nah, ini pada mesin pada CNC bubut atau pada turning ya, mesin turning sendiri ini ada yang namanya dua sumbu ya, teman-teman pasti sudah mengetahuinya bahwa pada proses dari pembubutan itu ada dua sumbu, baik yang sumbu X positif ataupun X negatif dan Z negatif dan Z positif. Jadi pada CNC turning itu dua sumbu X dan Z, bukan X dan Y ya. Kalau ada Z berarti dia ada tiga sumbu. Nah, tiga sumbu itu biasanya untuk yang CNC milling. Jadi harus bisa membedakan ya. Ketika di CNC bubut dia X dan Z, ketika pada CNC milling X, Z, dan Z karena ada kedalaman. Nah, pemakanan. Baik, ada tiga sumbu. Oke, pada mode dalam pemrograman CNC di sini nanti ada dua jenis mode ya yang bisa kita gunakan dalam pembuatan program, yaitu bisa menggunakan mode absolut dan mode inkremental. Nah, pada poin ini saya jelaskan dulu berkaitan dengan mode absolut sendiri, yaitu suatu metode pemrograman di mana titik referensinya atau titik awalnya selalu tetap pada satu titik atau tempat yang awal itu dijadikan referensi untuk semua ukuran atau untuk proses berikutnya. Jadi titik referensinya adalah hanya satu, 0 poinnya. Nah, untuk yang pemrograman inkremental ini berbeda ya. Ini suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu berubah. Kalau tadi di absolut hanya satu, 0 poinnya. Kalau pada inkremental dia 0 poinnya bisa berubah, yaitu titik terakhir yang dituju menjadi titik referensi akan menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Jadi setiap dia berhenti, misalnya dari proses pertama, 0 poin pertama ini ke proses 0 poin kedua, dia berhenti, berarti 0 poin kedua ini bisa pada titik kedua ini dia bisa digunakan sebagai titik acuan lagi. Jadi 0 poin lagi begitu dan seterusnya sampai ke proses berikutnya. Namun ketika menggunakan program absolut, maka titik acuannya hanya satu pada 5 proses ini. Ketika Anda membubut suatu benda tentunya berbentuk silinder ya, kalau untuk pembubutan atau turning ya. Nah, jadi nanti ketika akan melakukan CNC milling ini memang diperlukan. Anda akan menggunakan pemrograman mode yang mana, absolutkah atau inkremental, tergantung dengan gambar yang akan Anda rancang atau produknya. Nah, nanti teman-teman membuat tim ya. Setelah itu Anda membuat rancangan spesimen CNC bubut. Silakan bisa menggunakan AutoCAD atau SolidWorks ya.
untuk gambar 2 dan 3 dimensinya, nanti setelah itu bisa Anda buat programnya nanti secara bertahap, buat rancangan produknya dulu, gambarnya diberi ukuran, diameter berapa, terus ada program apa saja di situ, mungkin Anda membuat ulir, alur, chamfer, ataupun mungkin ulir dalam ataupun ulir luar ya. Nanti itu inovasi teman-teman, nanti kreativitas dari teman-teman ingin membuat suatu produk atau komponen mesin yang proses produksinya nanti menggunakan CNC bubut. Setelah bertahap dari gambar itu, nanti teman-teman akan membuat programnya. Jadi itu merupakan tugas base project-nya dari tiap tim. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk pelayanan manual pada CNC ya. Ini tindakan yang dilakukan oleh operator atau manusia ya dalam hal ini dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu pada mesin CNC agar mesin tersebut ketika akan digunakan dia siap untuk melakukan gerakan yang terprogram, atau dengan kata lain pelayanan manual harus dilakukan sebelum operator melaksanakan pelayanan CNC. Jadi ketika operator atau manusia akan menggunakan layanan CNC, maka harus diperlukan pengecekan secara manual dulu juga ya, agar apakah mesin ini benar-benar sudah ready atau belum. Nah, layanan CNC ini mesin bubut CNC merupakan sistem otomatisasi dari mesin bubut yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram melalui software secara abstrak dan disimpan di media penyimpanan atau storage. Benda dari mesin bubut, biasanya mesin bubut CNC memiliki perangkat tambahan motor yang akan menggerakkan mengontrol titik-titik yang dimasukkan ke dalam sistem oleh perekam kertas. Perpaduan antara motor servo dan mekanis digantikan dengan sistem analog, dan kemudian sistem digital menciptakan mesin bubut modern berbasis CNC. Jadi nanti teman-teman ketika sebenarnya tergantung dengan penggunaan mesin yang akan digunakan ya. Kalau mesin yang mungkin CNC yang TU2A zaman dulu, nanti ploternya biasanya menggunakan manual, menggunakan pen. Jadi teman-teman nanti menginput programnya ke mesin tersebut, nanti bisa di plotter atau dicek apakah ada kesalahan atau tidak. Namun untuk yang mesin-mesin generasi sekarang, teman-teman bisa menginput dan mensimulasikan langsung juga di komputernya ketika programnya sudah dibuat. Atau bisa juga teman-teman menggunakan aplikasi CAM ya. Nah, nanti dari CAM itu nanti bisa terlihat apakah simulasinya sudah benar atau belum. Nah, simulasi sudah benar atau belum, nanti akan terlihat apakah pemakanannya ada yang melebihi dari gambar yang Anda desain atau tidak, bisa terlalu dalam atau mungkin terlalu panjang pemakanannya. Nah, itu nanti bisa dikoreksi dari hasil simulasi di CAM. Kalau yang di lab itu, dia bisa jika pemrograman hanya sederhana, ngetik langsung di menu tabel di mesinnya langsung, itu bisa langsung disimulasikan. Tetapi jika gambar Anda atau rancangan desain dari CNC Anda terlalu rumit, biasanya sebaiknya saya sarankan untuk menggunakan CAM dulu ya, disimulasikan, nanti data dari program tersebut datanya bisa ditransfer ke mesinnya, sehingga akan mempersingkat dan cepat juga ya ketika melakukan CNC ini. Jadi satu program ini bisa digunakan untuk membuat banyak spesimen, makanya dia lebih simpel dan teliti juga ya, karena kan ketika CNC itu berlangsung, otomatis tidak ada ikut campur tangan manusia atau operator ya. Operator hanya mengoperasikan dari programnya saja, tapi di dalamnya dia sudah secara otomatisasi. Nah, ini untuk prinsip kerja dari mesin CNC bubut sendiri. Ada program CNC ini dibuat oleh programmer, yaitu dalam hal ini itu kita ya, sesuai dengan produk yang akan dibuat dengan cara manual atau pengetikan langsung pada mesin CNC maupun dengan menggunakan komputer yang telah diinstal software pemrograman CNC. Nah, yang kedua, program CNC yang telah dibuat dikenal dengan nama G-code. Nah, nanti teman-teman akan belajar untuk mempelajari ada G-code, M-code, dan kode-kode lainnya ya dalam CNC ini. Akan dikirim dan dieksekusi oleh prosesor pada mesin bubut CNC. Sehingga
menghasilkan pengaturan motor servo pada mesin yang menggerakkan alat pahat melalui proses permesinan sampai menghasilkan benda kerja yang sesuai program. Jadi nanti makanya tugas pertama nanti teman-teman membuat tim, silakan diperkelas ya. Membuat tim, setelah itu membuat desain rancangan sampel untuk spesimen CNC bubut ya. Kalau kemarin kan mungkin pada semester sebelumnya teman-teman sudah praktik langsung malah ya pada mesin bubut konvensional. Nah ini sekarang kita teman-teman dituntut untuk membuat merancang suatu produk sampel dari CNC bubut atau dari hasil pembubutan ya nantinya dengan menggunakan mekanisme pengerjaan mesin CNC turning tadi. Kemarin konvensional, sekarang sudah menggunakan pemrograman CNC. Oke, untuk pemrograman sendiri, ini adalah memberikan data kepada komputer dengan bahasa yang dipahami atau bahasa pemrogramannya sendiri ya. Data-data tersebut harus disusun dalam urutan yang teratur dan menggunakan pengkodean yang benar. Makanya jika ada kode yang salah, bisa dikoreksi ketika teman-teman menggunakan CAM. Maka akan terjadi error atau mungkin lain sebagainya sehingga teman-teman bisa mengecek dulu sebelum program itu di-run di mesin CNC-nya. Untuk lembar program ini tulisan yang berisi semua data yang diperlukan dalam rangka untuk memberikan informasi dan instruksi kepada komputer agar dapat diproses kemudian disampaikan kepada mesin untuk dilaksanakan. Jadi biasanya teman-teman ini sebelum membuat program nah harus sebelum membuat sampel dari CNC turning tadi harus mempersiapkan membuat programnya dulu yaitu di lembar program. Nanti untuk lembar programnya itu terdiri ada kolom Gecko, terus ada X, Z berkaitan dengan sumbu tadi ada 2 ya kalau untuk CNC bubut, terus ada pemakanan F, terus ada juga ya. Nah ini untuk G, contoh G00 untuk gerakan cepat, M00 untuk gerakan diam, XZ untuk koordinat yang dituju mau ke arah X positif, X negatif, Z positif ataupun Z negatif. Terus F ini untuk asutan dan H ini untuk lebar pahatnya. Jadi harus menggunakan G-code dan M-code-nya dulu dan penentuan berapa pemakanannya dan kecepatannya. Di dalam mesin berkakas CNC terdapat juga perangkat komputer yang disebut dengan Machine Control Unit atau MCU ya. Ini berfungsi untuk menerjemahkan bahasa kode ke dalam bentuk-bentuk gerakan persembunyian sesuai bentuk dan bentuk benda kerja. Kode-kode bahasa dalam mesin berkakas CNC dikenal dengan kode G dan M. Ini tadi di mana kode-kode tersebut sudah distandarkan oleh ISO atau badan internasional lainnya. Dalam aplikasi kode huruf, angka, dan simbol pada mesin berkas CNC bermacam-macam, tergantung sistem kontrol dari tipe mesin yang digunakan. Nah, ini ada beberapa contoh berkaitan dengan macam-macam kode CNC bubut. Ini untuk fungsi M, dan ini untuk tanda-tanda alarm. Sebenarnya di buku proses produksi saya juga sudah ada. Mungkin teman-teman nanti kalau yang kampus atau mungkin nanti saya coba carikan filenya, saya kirimkan ya. Atau yang jika ada yang mau ke kampus untuk meminjam juga boleh ya bukunya. Nanti saya carikan dulu untuk soft filenya, saya agak lupa nyimpennya. Nah, ini untuk bagian mesin bubut CNC, ini ada program, prosesor, motor listrik servo untuk menggerakkan kontrol pahat, motor listrik untuk menggerakkan atau memutar pahat, terus ada pahat, dudukan, dan pemegang. Nah, ini untuk kecepatan putaran benda kerja dan feeding-nya. Nah, ini untuk kecepatan benda kerja dan feeding, ini berkaitan dengan rumus pasti ya. S sama dengan 1000 kali PS per V kali D, dengan satuan putaran per menit. Nah, ini untuk kecepatan potongnya. Ini misal contoh benda kerja aluminium, bahan pahat dari karbida. Ini untuk pembubutan rata, ini 150 sampai dengan 200 meter per
menit. Untuk pembubutan muka 60 sampai dengan 80 meter per menit. Ini untuk baja perkakas 25 meter per menit. Atau plastik keras, dia ada diameter dari pahatnya. Ini untuk milling biasanya ya, diameter pahat ya. Nah, ini untuk kecepatan asutan F sama dengan S kali F-nya. S kecepatan putaran roda kerja kali asutannya berapa. Nah, ini untuk pemilihan harga putaran. Ini untuk penyetingan sabuk ya, biasanya ada di sisi samping ini kalau di mesin bubut konvensional ya. Terus ini ada membuat poros untuk program membubut silindris poros ya, mohon maaf. Membuat program membubut silindris dan tirus. Nah, ini ada contohnya. Di sini kita lihat harus ketika teman-teman nanti merancang, menggambar, dia mau membuat model yang seperti apa desainnya, jangan lupa untuk menyertakan ini ya, apa namanya, ukuran. Ini dalam, kan teman-teman udah pernah nih belajar gambar mesin ataupun gambar teknik ya. Jadi untuk dia berbentuk diameter, ini ada chamfernya 1x45, ini diameternya 10 mili. Ya, nah ini untuk penentuan dimensi-dimensi ukuran harus jelas pemberian ukurannya. Nah, ini berapa untuk panjangnya. Nah, ini untuk pembubutan silindris dan tirus. Silindris dan tirusnya. Nah, ini berapa derajat untuk ketirusannya. Nah, ini untuk contoh programnya. Nah, ini ada kolom G terus atau M ya. Jadi untuk kolom G dan M ini bisa satu kolom, jadi satu kolom. Ini untuk kolom X, kolom Z, kolom F dan H. Nah, ini nanti bisa teman-teman pelajari. Seperti tadi ada MT03, 06, terus 84. Nah, ini untuk mempermudah biasanya teman-teman bisa sertakan keterangannya. 92 ini keterangannya apa? M03 ini keterangannya apa? Terus ini ada menggunakan berapa pahat? T01, 02, 03, karena kan kadang membubut itu tidak kadang ada yang membubut lurus, tirus, ulir, pasti ganti-ganti pahatnya. Otomatis T-nya itu lebih dari 1. Jika hanya menggunakan T-nya hanya 1, ya nggak apa-apa. Berarti dia prosesnya hanya paling membubut rata, lurus ya, ataupun tirus. Untuk alur biasanya ada lagi kodenya. Nah, ini untuk pemakanannya ke arah sumbu X ataupun Z positif ataupun X positif ataupun negatif. Oke, nah ini untuk yang tadi saya katakan, ketika teman-teman menggunakan mesin CNC, biasanya kalau itu ada ploternya atau simulasinya seperti apa hasilnya. Jika sudah sesuai, maka akan bisa kita eksekusi ke produknya langsung atau ke materialnya. Nah, ini untuk mesin CNC turning sendiri, ini hanya contoh saja ya. Mungkin di tempat kita beda ya. Di Untidar itu juga sudah ada mesin CNC bubut yang terbaru malah versinya. Nah, ini dia mesin CNC dengan skala kecil, ini untuk biasanya untuk praktik juga yang skala kecil. Gambarannya seperti ini ya. Oke, nah ini untuk produk-produk CNC dari turning atau bubut. Semoga bisa menginspirasi teman-teman nanti membuat model seperti apa, dan perlu diingat bahwa kerja kelompok ini tidak boleh ada yang sama antar tim, baik ukuran ataupun bentuknya ya. Harus jadi tiap-tiap kelompok itu harus berbeda, nggak boleh sama persis. Harus ada inovasinya. Misal satunya bubut lurus, ada tirusnya, terus satunya ada bubut lurus, terus ada ulirnya, boleh kan beda desain. Makanya tiap tim nggak boleh sama persis, harus mempunyai kreasi sendiri-sendiri ya, membuat seperti dicatur ya, ini ya. Nah, atau mungkin spare part yang lainnya yang
berbentuk silindris dalam proses pembubutan. Nah, silakan teman-teman untuk satu kelompoknya itu 5 orang ya per tim ya. Kayaknya kelas ini kan baik kelas A, B, dan C ya. Mungkin nanti kalau ada yang lebih dari 41 lebih dari 40, mungkin ada yang per tim 6 orang. Atau mungkin ada yang jumlahnya 29, nanti per tim ada yang 4 orang. Gitu ya. Kalau lebih dari 40, misal 41 per kelas, berarti ada yang 6 orang. Kasihan kalau sendirian ya. Kalau yang 29 kan 4 orang itu masih cukup bisa, saya kira itu tercover. Jadi rata-rata per kelompok adalah 5 orang. Silakan teman-teman membuat timnya sendiri dari sekarang, sudah bisa mempersiapkan rancangan desain dari produk CNC Turning ini. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.